Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Agustedi Kamala Putra, NIM D1A021417 Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu apakah penggugat Hakim PT UN selalu terikat pada AAUPB sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hukum hakim untuk melakukan pengujian keputusan tata usaha negara, mengingat AAUPB merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Apakah harus dimasukkan dalam diktum putusan ataupun cukup dalam pertimbangan putusan hakim PT UN? Baik, saya akan langsung menjawab dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertanyaan di atas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan peradilan, baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagaimana tersebut di atas menurut penggugat atau hakim, atas dasar ketentuan pasal 16 ayat 1, pasal 25 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, penggugat atau hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB selain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara. Karena pada hakikatnya karakter yudisial AAUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan atau praktek peradilan. AAUPB masuk dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka AAUPB telah dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alasan gugatan, dan di isi lain juga akan dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh hakim PT UN. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah salah satu alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selain peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan AAUPB dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 yang selengkapnya berbunyi. 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Kedua, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal yang dipakai hakim sebagai dasar untuk menggugat. Butir 5 Diktum 1 Juklak tanggal 24 Maret 1992 nomor 052-TD.TUN-2-1992 menyebutkan, apabila hakim mempertimbangkan adanya UUPB sebagai landasan pembatalan penetapan, maka tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas-asas mana dari AAUPB yang dilanggar. Mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.